Alhamdulillah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau kita haus, kita minum, maka rasanya segar sekali kalau kita minum. Tetapi kita kalau udah habis satu botol, minum lagi botol yang kedua, rasanya tidak segar lagi. Tambah botol yang ketiga, tidak menjadikan kenikmatan, tapi menjadikan kita malah sakit perutnya. Begitu juga kalau kita lapar, kita makan roti. Kenikmatan roti ini tidak satu toples habis merasa nikmat. Tapi yang pertama ini yang paling nikmat. Bahkan kenikmatan ini baru sebatas hanya di tenggorokan. Setelah lepas dari tenggorokan, sudah tidak merasakan kenikmatan lagi. Orang makan satu piring karena sedang kelaparan, rasanya nikmat sekali. Tapi kalau kita memakan pada piring yang kedua, ketiga, keempat, maka bukan kenikmatan tapi malah kerusakan, menimbulkan penyakit pada diri kita. Apa maksudnya sahabat filah? Bahwa kenikmatan di dunia ini sebenarnya adalah qalilun, sedikit sekali. Kita hanya mendapatkan 1% daripada 100% kenikmatan yang Allah berikan besok di yaumul qiyamah, yaitu calon penghuni surga. Tetapi terkadang manusia menganggapan bahwa kenikmatan dunia ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Mumpung hidup di dunia, kita mencari kenikmatan sebanyak-banyaknya sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang beranggapan bahwasanya ketika orang sudah mendapatkan kekayaan yang banyak, kekuasaan yang mutlak, para pengikut yang kuat-kuat, banyak dan tangguh, mereka ada yang mengatakan kenikmatan ini adalah abadi, tidak akan punah, tidak akan hancur untuk selamanya, dan menyebabkan dirinya lupa dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat filah, kenapa orang bisa berpendapat bahwasanya kenikmatan di dunia ini adalah sifatnya abadi? Karena ada 4 faktor menurut Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang pertama, liqillatil aqli, karena akalnya sedikit. Akal hanya mampu untuk membicarakan, menganalisis urusan dunia saja. Orientasinya hidup, akalnya hanya untuk urusan dunia saja, tapi lupa dengan akhirat. Orang ini ketika diajak untuk membicarakan masalah urusan dunia, sinyalnya kenceng, strength. Sinyalnya kenceng, cepat nyambungnya. Diajak untuk bisnis, cepat. Tetapi diajak untuk ibadah pada Allah, tidak nyambung. Sedangkan yang kedua adalah wadhafil imani billah, karena lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak hanya Rabbun, tidak hanya yang memberikan kenikmatan, dia hanya memberikan berbagai fasilitas hidup kita di dunia, tetapi juga sebagai ilahun, sebagai sesembahan. Orang yang beranggapan bahwa dunia ini adalah satu-satunya kebahagiaan yang akan diperolehnya, maka ini adalah sebuah tipuan. Bahwa dirinya sebenarnya imannya sangat lemah, tidak percaya dengan Allah sebagai ilahun, sebagai Tuhan sesembahannya. Maka hati-hatilah. Ketika orang sudah diberi berbagai kenikmatan oleh kita semuanya, kemudian dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lemah imannya. Orang kaya, udah punya banyak kekayaan, suruh infak sulit. Orang sehat, suruh ibadah sulit. Dan lain sebagainya, ini menunjukkan lemahnya keimanan. Sedangkan yang ketiga adalah ijabu bil hayati dunya wa zinataha, yaitu adalah orang itu sudah takjub dengan urusan dunia dan pernik-pernik kehiasannya. Perhiasan dunia dia sudah takjub. Orientasinya hanya orientasi urusan dunia. Begitu bicara masalah urusan dunia dia nyambung. Tapi urusan akhirat dia tidak nyambung. Maka dia tidak percaya bahwasanya dirinya itu adalah sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang diberi ujian masalah kesusahan, terkadang dia ingat kepada Allah. Banyak ibadah kepada Allah, curhat sama Allah. Tetapi terkadang diberi kenikmatan yang melimpah, itu menyebabkan dia tidak lagi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Adapun yang keempat adalah karena dhafil imani bil akhirah. Karena dia lemah iman kepada kampung akhirat. Kalau orang sudah nggak percaya dengan kampung akhirat, maka seluruh aktivitas, seluruh kehidupannya hanya dicurahkan untuk kehidupan di dunia saja. Karena tidak percaya dengan kampung akhirat. Ini sungguh sangat berbahaya ketika orang sudah diberi berbagai kekayaan, kemudian dia menjadikan tidak ingat kepada kampung akhirat bahwa nanti ada pertanggungjawaban. Harta yang dimiliki ada audit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, kekayaan, kekuasaan, ilmu bukan jaminan nanti mendapatkan bagian di akhirat. Banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang menjadi itibar bagi kita semuanya dalam sejarah. Fir'aun yang kuasanya mutlak, tapi dia malah matinya tenggelam. Qarun dengan kekayaan yang luar biasa, sampai sekarang ada orang mencari harta karun, itu saking banyaknya. Qarun itu matinya ditelan bumi, orang yang kaya raya itu. Fir'aun penguasa luar biasa tenggelam. Dan juga yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita dapatkan di dunia tidak ada jaminan untuk bahagia di akhirat. Karena dunia ini adalah mataul hurur, sebuah tipuan. Maka jangan sekali-kali kita tertipu dengan apa yang dinamakan kenikmatan dunia. Ingatlah, itu hanya saat, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.